Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bimbingan Bhisma dan Drona, Pandawa dan Kaurawa tumbuh menjadi satria tangguh. Namun di balik semua latihan dan kedisiplinan, bara kebencian di hati Duryodana belum juga padam. Ia masih merasa terancam oleh keberadaan Pandawa, terutama Yudhistira yang dianggap lebih pantas menjadi Raja Hastinapura. Suatu hari, kerajaan mengadakan perlombaan besar. Pertunjukan kemampuan para pangeran di hadapan rakyat dan para tetua. Arjuna memukau semua orang dengan kepiawaiannya memanah. Panahnya menembus sasaran dengan presisi yang luar biasa, membuat rakyat bersorak memuji. Namun sorak-sorai itu hanya membuat dada Duryodana semakin panas. Di tengah pesta kebanggaan itu, muncul seorang pemuda asing dengan wajah tegas dan sorot mata tajam. Namanya Karna. Ia menantang Arjuna untuk bertarung. Namun, ketika Drona bertanya tentang asal-usulnya, Karna tak mampu menjawab siapa ayahnya. Ia hanyalah anak kusir biasa. Pandawa meremehkannya. Tetapi Duryodana melihat kesempatan. Ia langsung mendekati Karna dan menobatkannya sebagai Raja Angga, memberi kedudukan agar Karna bisa menandingi Arjuna. Sejak hari itu, Karna bersumpah setia kepada Duryodana, meski hatinya suci dan terikat oleh takdir yang kelak tragis. Rivalitas antara Pandawa dan Kaurawa semakin tajam. Bhisma berusaha menenangkan, Drona berusaha menengahi, namun kebencian sudah berakar. Dan di tengah semua itu, Raja Dhritarashtra, sang ayah buta, terlalu mencintai Duryodana untuk melihat dengan hati yang jernih. Ketika Pandu meninggal dunia, tahta kerajaan diberikan kepada Yudhistira. Namun keputusan itu membuat Duryodana terbakar cemburu. Ia tidak bisa menerima bahwa anak-anak Pandu yang baginya hanyalah saingan akan memimpin Hastinapura. Maka ia menyusun rencana licik. Suatu hari, ia memancing Pandawa untuk pergi ke sebuah istana megah di kota Waranawata. Sebuah istana yang disebut Rumah Lilin. Duryodana berpura-pura bermurah hati, namun di baliknya tersembunyi jebakan maut. Rumah itu terbuat dari bahan yang mudah terbakar, dan ia memerintahkan bawahannya untuk membakarnya saat Pandawa tidur. Namun rencana itu gagal. Berkat kecerdikan paman mereka, Vidura, Pandawa berhasil melarikan diri melalui terowongan rahasia. Semua orang mengira mereka telah tewas, termasuk Duryodana. Pandawa bersembunyi di hutan selama beberapa waktu, hidup dalam penyamaran, hingga pada suatu hari mereka mendengar kabar tentang sayembara besar. Sayembara itu diadakan oleh Raja Drupada, untuk mencari suami bagi putrinya, Draupadi. Siapapun yang berhasil menembak sasaran di ujung roda berputar dengan panah, akan menjadi suaminya. Banyak satria gagal, bahkan para pangeran pun menyerah. Namun seorang pemuda sederhana yang menyamar sebagai Brahmana melangkah ke depan. Dengan tenang, ia menarik busurnya, dan anak panah itu menembus sasaran dengan sempurna. Dialah Arjuna. Saat identitasnya terbongkar, semua orang terkejut. Pandawa ternyata masih hidup. Raja Drupada menerima mereka dengan sukacita, dan Draupadi menjadi istri mereka berlima sesuai takdir yang ditetapkan Dewi. Peristiwa itu menjadi awal babak baru bagi Pandawa. Ketika berita itu sampai ke Hastinapura, Bhisma dan Drona menasihati Dhritarashtra agar menerima Pandawa kembali. Untuk menjaga perdamaian, kerajaan dibagi dua. Kaurawa tetap di Hastinapura, sementara Pandawa diberi wilayah tandus bernama Handavaprastha. Namun dengan kerja keras dan doa, Pandawa mengubah tanah itu menjadi kerajaan makmur bernama Indraprastha. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Namun kebahagiaan itu kembali membakar iri hati Duryodana.